Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab pertama, yaitu statistika. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas yang dimaksud dengan penyajian data. Penyajian data ini nanti kita khususkan kepada tabel distribusi frekuensi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa data bisa disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Jadi, data yang berukuran besar itu nanti kita susun dalam bentuk daftar atau tabel yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi, atau disebut juga daftar sebaran frekuensi. Nah, terdapat dua jenis tabel distribusi frekuensi, yaitu tunggal dan kelompok. Yang tunggal dan yang berkelompok. Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah datanya berukuran besar. Nah, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi data tunggal. Oke, kalau kita lihat sama-sama di sini, ini data tunggal, ada data 20 siswa, nilai ulangan matematika 20 orang siswa. Jika kita bentuk dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal menjadi yang di sebelah kanan. Jadi nilai matematika 5 ada 4 orang, nilai 6 ada 3 orang, nilai 7 ada 5 orang, nilai 8 ada 4, nilai 9 ada 3 orang, dan nilai 10 ada 1 orang. Ini adalah data tabel distribusi frekuensi data tunggal. Selanjutnya, apa bedanya dengan tabel distribusi frekuensi data berkelompok? Oke. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok itu adalah suatu tabel yang disusun sedemikian rupa sehingga data yang berukuran besar disederhanakan dengan cara mengelompokkannya menurut kelompok-kelompok atau kelas-kelas tertentu. Jadi karena datanya besar, dia disederhanakan dengan cara mengelompokkannya kepada kelas-kelas tertentu, di mana setiap kelas itu nanti akan dihitung frekuensinya. Contohnya ada di sebelah kanan. Jadi bedanya dengan yang tadi, tabel yang di sebelah kolom yang di sebelah kiri itu bentuknya interval. Jadi suatu bilangan tertentu sampai bilangan tertentu. Jadi bentuknya adalah interval. Oke, coba bedakan dengan yang tadi. Di sini bentuknya tidak interval ya, angka biasa, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sedangkan di data berkelompok, bentuknya adalah interval, sekian sampai sekian. Nah, nanti yang di kolom kanannya sama ya, ada frekuensinya. Yang membedakan adalah di sini ada kelas-kelasnya, dari berapa sampai berapa. Seperti itu, ini adalah tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, ada beberapa istilah dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok yang harus kita pahami bersama. Ini penting untuk bisa nanti menyusun atau membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama adalah interval kelas. Oke, jadi setiap baris di sini ini namanya kelas. Ini kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat. Nah, yang namanya interval kelas itu adalah isi yang sini. 5-19 ini intervalnya. Interval kelas kedua 20-24, interval kelas ketiga 25-29, interval kelas keempat 30-34. Oke, jadi interval kelas itu adalah rentangnya, intervalnya. Oke, sekarang kita ke batas kelas. Oke, untuk batas kelas adalah dibagi menjadi dua, batas bawah dan batas atas. Oke, batas kelas dibagi menjadi dua, bawah dan atas. Batas kelas ini bisa kita lihat dari interval kelas.
Misalnya kelas pertama itu kan 15 sampai 19. Nah, 15 ini disebut sebagai batas bawah, sedangkan 19 disebut sebagai batas atas. Berarti untuk kelas kedua, 20 ini batas bawah, 24 batas atas. Dan seterusnya, ini untuk kelas ketiga, ini untuk kelas keempat. Oke, jadi batas bawahnya berarti 15, 20, 25, 30. Batas atasnya 19, 24, 29, dan 34. Ini adalah batas kelas. Kemudian selanjutnya adalah tepi kelas. Jangan sampai terbalik antara tepi kelas dan batas kelas. Kalau tepi, dia ada operasinya atau kita harus melakukan pengurangan dulu. Contohnya, tepi kelas tapi sama ya, ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi kelas ini bisa kita ketahui dari batas kelas. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5, tepi atas batas atas ditambah 0,5. Contoh, untuk kelas pertama, maka tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5, berarti 15 dikurangi 0,5 sehingga tepi bawahnya adalah 14,5. Sedangkan tepi atas untuk kelas pertama, batas atas ditambah 0,5 berarti 19 ditambah 0,5 sama dengan 19,5. Oke, ini adalah tepi kelas. Sekarang selanjutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas ini kita peroleh dari tepi kelas, yaitu panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi di sini kita bisa tuliskan panjang kelas, tepi atasnya adalah TA ya, 19,5 dikurangi tepi bawahnya TB yaitu 14,5, sehingga hasilnya 5. Ini panjang kelas. Sekarang yang terakhir adalah batas bawah, bukan batas bawah, titik tengah maksud saya. Oke, titik tengah itu adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, sehingga di situ titik tengahnya adalah batas atas. Kita cek dari sini ya. Titik tengah misalnya untuk kelas pertama. Kelas pertama titik tengahnya adalah batas atas kelas pertama berarti 19 ditambah batas bawah kelas pertama berarti 15 dibagi 2. Ini kita jumlahkan 34 dibagi 2 yaitu 17. Ini titik tengah. Oke, itu beberapa istilah yang harus kita mengerti dalam tabel distribusi frekuensi. Ini harus kita pahami karena nanti kita gunakan untuk menyusun atau membuat suatu tabel distribusi frekuensi data kelompok. Oke, sekarang bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi? Langkah pertama di sini kita menentukan jangkauan. Ingat tadi bahwa jangkauan adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Kita cek di sini, kita lihat data tertinggi dulu. Ada 100 ya. Ini data tertinggi. Kemudian data terendahnya adalah 44. Enggak. Ganti warna ya. Oke, 44. Ini data tertinggi, ini data terendah. Jadi di sini kita bisa tuliskan jangkauannya adalah data tertinggi 100 dikurangi data terendah adalah 44 sehingga hasilnya adalah 56. 56 adalah jangkauan. Oke. Setelah menentukan jangkauan data,
Langkah selanjutnya adalah menentukan banyak kelas. Banyak kelas ini biasanya sudah diketahui di soal. Misal, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data berikut jika diketahui banyak kelas. Biasanya ini sudah diketahui. Oke, kita misalkan saja. Misal, banyak kelasnya adalah 6. Oke, kita misalkan ya. Sekarang kita menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas ini adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Oke. Kita lihat. Panjang kelas adalah jangkauannya. Jangkauan adalah tadi ya, 56. Dibagi dengan banyak kelas, misalnya 6. Ingat, banyak kelas ini biasanya diketahui, jadi nggak perlu risau. 56 dibagi dengan 6, itu kalau kita hitung, ketemunya 9,3. Nah, panjang kelas tidak boleh koma, tidak boleh desimal, harus bulat. Pembulatannya, berapapun komanya, harus dibulatkan ke atas. Oke, sehingga di sini kita bulatkan menjadi 10. Meskipun 3 harusnya ke bawah pembulatannya, tetapi kalau untuk menghitung panjang kelas, pembulatan selalu ke atas. Sehingga 9,3 kita bulatkan menjadi 10. Sekarang kita menentukan kelas-kelasnya, sehingga nanti seluruh nilainya tercakup di dalam kelas. Oke, ini adalah tadi ya, kita tuliskan lagi. Nah, sekarang ini cara menentukan kelas-kelasnya sehingga seluruh nilai tercakup di dalamnya. Pertama, tentukan dulu batas bawah kelas pertama. Kemudian nanti kita baru menyusun interval kelasnya. Nah, batas bawah kelas pertama ini bisa diambil dari data terendah atau data yang lebih kecil dari data terendah. Misalkan saja untuk soal ini kita ambil batas bawah kelas pertama adalah 44, yaitu data terkecil. Misalnya ya. Nah, diketahui panjang kelas 10 dan ada 6 kelas. Maka nanti kita harus menyusun sampai bawah sampai kelas ke-6. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6. Nah, untuk di sini mulainya yang pertama, interval kelas pertama dimulai dari angka 44. 44 ini adalah data terkecilnya. Kemudian karena panjang kelasnya 10, dari 44 ke sini kita tambahkan 9. Oke, 44 ditambah 9, 53. Sehingga interval kelas pertama adalah 44 sampai 53. Kemudian untuk kelas kedua kita ganti dari 53 berubah menjadi 54 tambah 1 ya. Jadi kemudian 54 ini kita tambah 9 lagi. Ditambah 9 lagi ketemunya 63 dan seterusnya. Jadi karena panjang kelas sama dengan 10, maka kita tambahnya 9. Oke, jadi untuk penambahan di sini itu adalah panjang kelas dikurangi 1. Jadi kalau panjang kelasnya 11, maka kita tambah 10. Kalau panjang kelasnya 12, kita tambah 11 dan seterusnya. Jadi panjang kelas dikurangi 1 untuk mencari intervalnya yang di sini. Oke. Dan seterusnya ya, ini sampai interval kelas ke-6. Kalau sudah, sekarang kita menentukan frekuensinya. Caranya kita pakai turus supaya lebih mudah. Contohnya seperti apa? Caranya kita baca datanya satu persatu dari depan sampai belakang, dari awal sampai akhir. Contoh, 85. Kita cek di sini, apakah masuk di kelas pertama? Tidak.
Apakah masuk kelas kedua? Enggak. Kelas ketiga? Enggak. 4? Enggak. Ternyata 85 masuk di kelas ke-5. 85 kan ada di antara 84 sampai 93. Maka 85 masuk di kelas ke-5. Ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, ini ke-5, ini ke-6. Oke. Jadi kita masukkan ke kelas ke-5. Kalau sudah, kalian bisa coret supaya nanti nggak kehitung lagi. Coret. Oke. Berikutnya 67. 67 berarti berada di antara 64 sampai 73 ya. Berarti angka 67 ini kita masukkan ke kelas ketiga. Kasih tulis lagi. Oke. Kita coret lagi. Sekarang 58 ada di antara 54 dan 63. Berarti kita masukkan ke kelas kedua. 75 kita cek. Oh, dia ada di antara 74 dan 83. Berarti kita masukkan ke kelas keempat. Jangan lupa coret biar enggak keulang ya. Kemudian 90 berarti masuknya di kelas kelima ya, karena ada di antara 84 sampai 93. 44 masuk di kelas pertama. Oke. Jadi kan mulainya kan dari 44, maka 44 juga masuk di kelas pertama. Kemudian 100 berarti masuk di kelas ke-6. 78 berarti masuk di kelas ke-4. 95 ini berarti masuk di kelas ke-6. Oke. Dan seterusnya sampai nanti 95 yang di terakhir. Kita lakukan hal yang sama pakai turus. Kalau sudah turusnya terkumpul, nah seperti ini, kita hitung. Untuk yang kelas pertama ada 2, untuk kelas kedua ada 6, ini ada 9, yang kelas keempat ada 12, kelas kelima ada 10, dan kelas keenam ada 5. Nah, nanti untuk menyajikan tabelnya, kolom turus ini kita del atau kita hapus. Kita nggak perlu tuliskan kolom turus. Oke, jadi kolom turus ini hanya untuk membantu saja, sehingga nanti untuk kesimpulannya, tabel distribusi frekuensi data kelompok dari data yang ada di sebelah kiri ini adalah yang ada di sebelah kanan. Kelasnya, kemudian frekuensinya. Turusnya tidak usah tuliskan. Tapi untuk mencari frekuensi tentu saja lebih mudah menggunakan turus. Turus adalah alat bantunya. Oke. Sekian yang bisa kita bahas bersama-sama. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan di kelas. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.